Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Jemaat yang di rumah dan dimanapun jemaat berada, mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Meskipun hari ini kita tidak berada dalam satu ruangan yang sama, tapi biarlah kehadiran Tuhan dalam hati kita boleh menyatukan kita dalam ibadah kita kepadanya. Mari bersama-sama kita mengambil sikap saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai ibadah ini dari awal hingga selesai. Amin. Mari jemaat sekalian, kita menyatakan kemuliaan bagi Sang Raja. Dialah Allah yang perkasa, Immanuel, Allah beserta kita. Mahkota mulia bagi Sang Raja. Sang Raja, ya Tuhan, ya Allah yang perkasa. Immanuel, Allah beserta kita, yang memerintah selamanya, memerintah selamanya. Mazmur 16 ayat 7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mari bersama-sama kita puji Yesus penebusku. Puji Yesus penebusku. Langit bumi masyurkan kasih-Nya. Puji Yesus, puji bala tentara surga. Kuasa hormat bila kepadanya.
susah kita dan limpahkan kasih karunia-Nya. Puji Yesus, masyurkan kebesaran-Nya. Puji Yesus, selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, dengan kondisi apapun kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau memanggil kami untuk datang beribadah. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di hati kami ya Tuhan, dan biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, sehingga kami boleh menikmati ibadah ini dan kami boleh mengucap syukur di dalamnya. Berkatilah kami Tuhan, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, mari kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Saya akan membacakannya sekali lagi. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Jemaat sekalian, mari kita membawa hidup kita yang jauh dari sempurna ini ke hadapan Tuhan. Karena hanya kepadanya lah kita dapat mengungkapkan rahasia-rahasia dosa kita yang tidak pernah, yang tidak mampu kita ungkapkan kepada orang lain. Marilah kita datang kepada pelukan Allah, karena di sanalah dosa tidak dapat menjangkau, dan hanya di sanalah ada kasih dan pengampunan. Dekat pelukan Allah, near to the heart of God. There is a place of full release, near to the heart of God, the place where all is joy and peace, near to the heart of God. Oh Jesus, blessed Redeemer, sent from the heart of God. All us who wait before Thee, near to the heart of God. Ada sebuah tempat tenang dekat pelukannya, tempat dosa tak menjangkau, dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat, turun dari surga, Adbarku dijaganya, dekat pelukannya. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari dengan hati seorang hamba kita datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita, mengakui ketidakmampuan kita. Karena hanya padanya lah kita dapat memperoleh pengampunan dan kasih. Mari kita berdoa.
ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari sorga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Mari bersama-sama. Ada sebuah tempat bebas dekat pelukannya, tempat penuh sukacita dekat pelukannya. Yesus yang penuh rahmat turun dari surga agar ku dijaganya dekat pelukannya. Benar ya Tuhan, kami percaya hanya dekat pelukan-Mu ya Tuhan, kami dapat mengungkapkan semua. Tuhan, inilah kami apa adanya. Bela Tuhan, Engkau sendiri ya Bapa yang menolong kami, memperbaharui hidup kami ya Tuhan, sehingga setiap semakin hari kami boleh semakin menyerupai Engkau. Amin. Mari jemaat sekalian, kita akan membaca Alkitab secara bertanggapan. Pembacaan Alkitab terambil dari Matius 25 ayatnya yang ke-34 sampai 40. Saya akan membacakan ayat yang ke-34, jemaat sekalian membacakan ayat yang ke-35 dan silih berganti sampai ayat yang ke-40. Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Jemaat sekalian, sungguh indah apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Pengorbanan dan kesetiaannya merupakan anugerah yang sangat berharga. Mari bersama-sama kita menikmati anugerah Tuhan itu dengan menaikkan pujian sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang
dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Yang pria saja, kemanakah aku harus pergi? Karena Tuhan selalu dekat. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Yang wanita saja, Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kebaikanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang memenuhi panggilan Tuhan untuk mengabarkan Injil-Nya dan peduli terhadap sesama kita. Karena Dia yang telah memanggil kita, Dia juga yang akan membangkitkan kita, dan Dia juga yang akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Mari kita sambut firman Tuhan, kita naikkan pujian, kami datang penuhi panggilan-Mu. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan musa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Yang pria saja, kami datang penuhi panggilan Tuhan. Dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, menyelamatkan jiwa yang tersesat. Kami datang penuhi panggilan-Mu Tuhan, dengan apa yang dapat kami berikan. Kami penuhi amanat agung-Mu, melayani yang lelah dan terbeban. Urapi kami Tuhan dengan kuasa Roh Suci, berilah hati yang terbeban dan penuh kasih ilahi. Penuhi kami dengan kuasa dari tempat yang tertinggi, dan teguhkan semua kesaksian. Bangkitkan aku, Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku, bangkitkan aku, jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. jadikan aku hamba-Mu. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan.
doanya, saya persilakan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian sidang jemaat GP Kris Pasar Baru. Dan saya terus berdoa dan tentunya juga kita terus berdoa supaya sungguh kita dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mohon sekali lagi pimpinanmu. Kami akan membaca merenungkan firman-Mu supaya firman-Mu boleh berbicara kepada kami. Sekali lagi Tuhan, untuk menguatkan kami, menolong kami supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan selama kami berada di tengah dunia ini. Berkati hamba-Mu Tuhan, berkati segala sesuatu yang hamba-Mu sudah persiapkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau ditanya mengapa gereja ada di tengah dunia ini, maka jawaban pertama tentunya gereja ada di tengah dunia ini itu oleh karena anugerah Tuhan. Karena gereja bukan gedung, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Dan bagaimana kita orang berdosa bisa sungguh menjadi kumpulan orang percaya, itu karena anugerah Tuhan. Tetapi persoalannya akan berbeda ketika pertanyaannya mengapa gereja ada di tengah dunia ini, berkaitan dengan untuk apa gereja hadir di tengah dunia ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa gereja hadir di tengah dunia ini itu sebagai bagian daripada alat di tangan Tuhan supaya menjadi saksi daripada Kristus. Dengan kehadiran gereja, biarlah kehadiran Kristus itu dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Termasuk gereja dalam pengertian kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, biarlah dimanapun kita berada, kehadiran kita boleh berdampak, kehadiran kita boleh sungguh menjadi berkat, kehadiran kita boleh sungguh memuliakan nama Tuhan. Demikian juga ketika gereja dalam pengertian sebagai satu komunitas, biarlah kehadiran gereja kita sebagai satu komunitas juga boleh berdampak. Kehadiran gereja boleh sungguh menyatakan kehadiran daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya gereja, apakah tugas gereja yang utama? Kita seringkali mendengar bahwa tugas gereja yang utama, gereja yang sejati, itu adalah yang pertama fungsi gereja atau tugas daripada gereja. Itu adalah bersifat kanonia. Kanonia itu berarti persekutuan. Maka kita harus menjadi satu komunitas, bersekutu antara orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus sebagai tubuh Kristus. Yang kedua disebut diakonia, yaitu melayani. Maka setiap gereja Tuhan dipanggil untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan ini seringkali juga dikaitkan dengan pelayanan yang namanya pelayanan sosial, yaitu diakonia. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka yang ketiga adalah apa? Kesaksian yang disebut marturia. Jadi kehadiran gereja jelas adalah membawa tugas untuk menyaksikan kehadiran dan kemuliaan Kristus di tengah dunia ini. Namun ketika kita menjalankan kesaksian kita sebagai gereja Tuhan, seringkali tidak sadar kita jatuh ke dalam dua ekstrim. Ekstrim yang pertama, kita terlalu memfokuskan diri hanya kepada pemberitaan Injil. Kesaksian itu selalu hanya fokusnya yang penting Injil diberitakan. Sehingga kita tidak perlu memperhatikan hal yang lain. Kebutuhan orang sekitar kita, kebutuhan jemaat kita. Mungkin mereka butuh makan, mungkin mereka butuh pekerjaan. Itu tidak menjadi perhatian yang utama. Yang penting mereka percaya Yesus. Yang penting mereka di dalam Yesus. Saudara, ini ekstrim pertama. Tapi ekstrim yang kedua itu adalah karena terlalu fokus kepada hanya kepedulian sosial.
Maka seringkali muncul namanya Injil sosial. Artinya apa? Dengan mengangkat orang miskin, dengan memberikan sembako, dengan kita menolong orang-orang miskin, itu berarti kita sudah memberitakan Injil. Tapi itu sebetulnya bukan Injil, saudara. Injil itu adalah berita tentang Kristus yang adalah Allah yang menjelma jadi manusia, yang datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa dan menanggung hukuman dosa bagi kita, dan bangkit pada hari yang ketiga dari antara orang mati. Itulah Injil. Dan gereja memang tidak boleh lupa, tujuan utama itu adalah bagaimana dalam kesaksian kita membawa orang-orang itu boleh sungguh-sungguh berjumpa dengan Yesus. Membawa orang-orang boleh mengalami kuasa penyelamatan Tuhan kita Yesus Kristus dengan mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi di sisi yang lain, saudara, ada hal-hal yang lain yang juga tidak boleh dilupakan oleh gereja sebagai tugasnya untuk bersaksi di tengah dunia ini. Oleh karena itu mari kita sekarang belajar dari apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam menjalankan misinya selama berada di tengah dunia ini. Mari kita membuka bagian firman Tuhan kita, yaitu dari Matius pasal yang ke-15 sampai ayat 32 sampai dengan ayat 39. Matius pasal yang ke-15 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapatkan roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan ketika mereka semua makan sampai kenyang, kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang dan naik perahu dan bertolak ke Magadan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, yang merenungkan dan yang melakukan firman dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini adalah merupakan bagian rangkaian daripada bagaimana Yesus menyatakan kuasanya sebagai Mesias yang dinubuatkan, sebagai Mesias sekarang yang datang di tengah dunia ini. Dia menyatakan kuasanya yang luar biasa. Selain menyembuhkan, sekarang dia menyatakan kuasa untuk memenuhi kebutuhan jasmani daripada para pengikutnya. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menarik adalah dalam kisah ini, inilah misi daripada Tuhan Yesus. Misi utama daripada Tuhan Yesus adalah datang ke dalam dunia ini untuk menebus manusia yang berdosa, supaya dia tidak lagi dibelenggu oleh dosa dan dibebaskan daripada murka Allah, dan sebaliknya mendapatkan hidup yang kekal. Namun di dalam menjalankan misinya, Tuhan Yesus juga tidak mengabaikan akan kebutuhan fisik daripada orang-orang yang mengikut dia. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya di sini dikatakan maka Yesus tergeraklah oleh belas kasihan. Belas kasihan karena apa? Karena melihat para pengikutnya, orang banyak itu sudah 3 hari tidak makan, mereka lapar. Maka itu yang menjadi perhatian daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari bacaan ini kita belajar di
di tengah-tengah panggilan gereja yang harus memberitakan Injil Yesus Kristus, juga tidak boleh mengabaikan kepedulian sosialnya dimanapun gereja itu berada. Baik tadi sebagai pribadi, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, itu juga adalah panggilan kita dimanapun kita berada. Selain memberitakan Injil Yesus Kristus, kita juga memiliki hati yang peduli untuk memikirkan kebutuhan akan orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari sini kita belajar. Saya akan bagikan 2 hal saja. Yaitu yang pertama, gereja harus peduli dalam kepedulian sosial yang harus dilakukannya oleh karena kasih. Jadi kepedulian sosial yang gereja harus lakukan itu dasarnya adalah kasih. Bukan kita kepedulian sosial kita untuk supaya gereja kita aman. Kita kasih sembako, kita coba kasih orang-orang sekitar kita dengan sembako dan lain sebagainya supaya gereja kita aman. Saudara, ini bagi saya motivasi yang kurang tepat. Meskipun pasti ada efeknya. Ketika gereja menjalankan tugasnya, kesaksiannya dengan benar, termasuk mempedulikan akan lingkungan sekitarnya, pasti itu ada efek yang positif. Kemungkinan ada sesuatu yang akan menjadi berkat dari gereja itu sendiri. Tetapi itu tidak boleh menjadi motivasi. Motivasinya adalah kasih. Maka di dalam bagian firman Tuhan ini dikatakan dengan jelas bahwa Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hatiku tergerak oleh belas kasihan. Mengapa? Karena Yesus memang mengasihi mereka. Jadi kasih ini harus menjadi dasar untuk boleh sungguh-sungguh kita melakukan kepedulian sosial. Saudara, karena Yesus menjadi teladan, Yesus menjadi teladan junjungan kita, Tuhan kita sendiri yang sudah memberikan teladannya dalam menjalankan misinya. Dia dikuasai dengan hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh dengan cinta kasih. Dan memang Kristus itu adalah sumber kasih itu sendiri. Dia adalah kasih itu sendiri. Karena itu dia sampai rela datang ke dalam dunia ini untuk menebus kita dari dosa dan memberikan hidup yang kekal, itu pun oleh karena kasih Kristus. Demikian juga ketika dia memperhatikan akan para pengikutnya yang begitu banyak ketika lapar, Yesus pun perhatikan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah satu teladan yang agung yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selain itu tentunya kita sebagai gereja Tuhan, kenapa harus digerakkan oleh kasih? Karena kalau kita digerakkan oleh kasih, pasti kita akan melakukan sesuatu sesuai dengan gerakan kasih itu. Rela berkorban, rela menyatakan sesuatu secara konkret. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita juga adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah itu terlebih dahulu. Maka gereja kehadirannya haruslah juga memiliki panggilan untuk menjalankan kepedulian sosial. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepedulian sosial harus menjadi bagian daripada kesaksian daripada gereja Tuhan yang terlebih dahulu mengalami kasih Tuhan dan memang menjadi alat untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah dunia ini. Jadi janganlah kita menjadi gereja yang hanya membanggakan akan gedung gereja kita, membanggakan berlomba-lomba dengan kita hanya membangun gedung gereja kita dengan sebagai sesuatu kebanggaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah ketika gereja mulai bertumbuh, ketika kita mulai ingin tempat yang lebih luas, tidak apa-apa, puji Tuhan, kita bersyukur. Tetapi satu hal, kita tidak boleh lupakan panggilan kita juga untuk peduli kepada sesama kita, peduli kepada orang di sekitar kita. Nah, siapa orang di sekitar kita? Nanti saya akan jelaskan di poin yang selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun
memang kebajikan kita. Karena kita mengasihi, kita menyatakan kepedulian kita. Di tengah dunia yang berdosa ini, kadang-kadang secara tidak sadar banyak orang yang justru memanfaatkan gereja seperti lembaga sosial yang terus membantu mereka. Sampai ada satu jemaat dari gereja ini ke gereja satu, ke gereja yang lain, dari gereja B, gereja C, gereja D. Hanya untuk apa? Untuk hanya minta bantuan sosial supaya dapat di dalam setiap gereja itu. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja harus mengadakan kepedulian sosial, tapi memang tidak mudah. Kadang-kadang kita digerakkan oleh kasih, kita menolong, kita membantu, tetapi seringkali malah dimanfaatkan. Baru-baru ini juga ada seorang jemaat yang telepon saya, yang memerlukan uang katanya untuk membayar cicilan sepeda motornya. Dia mau pinjam uang dulu. Bisa ndak Muse diusahakan? Waduh, saya kalau gereja tidak meminjamkan uang. Selama ini gereja tidak meminjamkan uang kepada jemaat. Memang gereja kami polisinya tidak meminjamkan uang. Tapi coba saya akan bantu, saya upayakan. Ada apa enggak ya? Akhirnya saya telepon beberapa rekan, dan beberapa rekan mau secara pribadi, bukan atas nama gereja, untuk meminjamkan uang itu. Bahkan orang ini yang telepon ke saya, WA ke saya, Pak, tolong nanti bulan Maret saya akan ganti, saya akan balikkan uang pinjaman itu. Dia memakai istilah pinjaman, dan ketika saya menghubungi beberapa rekan juga, gimana ini? Tetap kita tidak apa-apa, kita kasih, tapi tetap kita berkata pinjaman. Untuk apa tujuannya? Supaya dia ada tanggung jawab. Karena ini bukan pemberian, pinjaman sesuai dengan apa yang kau katakan. Tetapi ketika saya ngomong dengan rekan saya juga sudah bicara, dan saya sudah memberikan peringatan bahwa kita siap-siap kehilangan yang namanya uang ini. Ya musuh tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa, tetap saya akan ingatkan dia. Akhirnya dikasihlah, terkumpullah uang, sejumlah uang sesuai dengan kebutuhan dia, dan akhirnya saya kasih kepada dia. Dan WA, terima kasih sudah menolong saya. Maret nanti saya akan kembalikan. Setelah bulan Maret, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, loh kok tidak ada pemberitahuan kepada saya. Saya telepon, tak diangkat-angkat. Lalu saya lihat WA saya yang biasanya dicentang 2, sekarang kok centangnya cuma 1. Waduh, saya telepon lagi nggak diangkat. Centangnya setiap saya WA bagi renungan kepada dia juga centang. Akhirnya centangnya cuma 1. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya saya telepon lagi kepada beberapa rekan saya. Sudah siap hilang ya. Ini saya telepon nggak nyambung-nyambung. Saya telepon dia tidak menjawab, saya WA juga tidak dibaca. Ya sudah, tidak apa-apa Muse, sudah jangan berputus asa. Dan ada salah seorang rekan saya yang paling tidak menggelitik hati saya. Dia berkata, wajar sudah, ini biasa seperti itu. Kita harus siap sudah dengan apa? Uang kita hilang. Tapi satu hal yang kita tidak boleh berhenti. Tetap kita harus punya hati yang peduli kepada orang lain. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ketika mendengar kalimat daripada rekan saya itu, saya tertempelak, oh iya, tidak boleh berhenti, tidak boleh jemu-jemu untuk tetap menyatakan kasih daripada Kristus. Meskipun tetap kita minta hikmat Tuhan, supaya kita tidak terlalu terus dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepedulian sosial kita, ke gereja kita lakukan kepedulian sosial. Dasarnya apa? Harus digerakkan oleh kasih. Dasarnya adalah karena kita mengasihi akan sesama kita. Kita mengasihi anggota-anggota jemaat kita yang memang membutuhkan. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang memang membutuhkan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang pertama. Yang kedua, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kalau kita baca daripada kisah ini, kepedulian sosial kita harus dinyatakan dengan konkret.
Tuhan Yesus tidak hanya berkata hatiku digerakkan oleh belas kasihan, tetapi Tuhan Yesus selain dia menyatakan mereka lapar, nanti mereka pingsan, tidak hanya berhenti sampai di situ. Tapi ketika Tuhan Yesus berkata nanti mereka lapar, nanti kalau pulang dia akan pingsan di jalan. Lalu murid-muridnya justru berkata kepada Tuhan Yesus, bagaimana di tempat yang sesunyi ini kita bisa memberi makan ribuan orang? Dikatakan di sini adalah 4.000 itu adalah laki-laki. Di luar yang perempuan dan anak-anak. Pasti lebih, bahkan mungkin bisa 2 kali lipat. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mungkin. Tetapi apa? Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di situ. Selain dia memang menyatakan bahwa dia adalah Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus justru bertanya kepada para muridnya, yang ada padamu apa? Oh, kami punya 7 roti dan beberapa ikan kecil. Oke, bawa itu ke saya. Kemudian Tuhan Yesus mengucap syukur, berdoa, dan disitulah mujizat terjadi. Tuhan Yesus bukan hanya tergerak oleh belas kasihan, tapi dia bertindak konkret. Untuk apa? Lapar, ya dikasih roti. Lapar, dikasih makanan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui bacaan ini. Dia melibatkan para muridnya untuk berani memberikan apa yang mereka punya. Supaya apa? Supaya orang-orang yang membutuhkan itu juga boleh dikenyangkan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka inilah yang disebut sebagai misi gereja dan kepedulian sosial. Yang seringkali saya memang menjadi bagi 2, yaitu kepedulian sosial yang harus dilakukan oleh gereja yang bersifat internal. Ini yang tadi saya sebut tadi, diakonia. Jadi setiap gereja ada diakonia. Dan saya percaya juga gereja ini juga ada yang namanya diakonia. Kami juga ada diakonia. Bahkan saya pernah berbicara kepada majelis yang harus diperbesar dana itu adalah diakonia dan kedua adalah misi. Saudara, diakonia adalah untuk jemaat sendiri, anggota jemaat yang juga membutuhkan pertolongan. Kita perlu peduli, kita perlu tolong mereka. Itu yang dikatakan, dipesankan juga kitab suci. Perjanjian baru, di para rasul juga pasal 6. Banyak orang yang akhirnya tidak terlayani secara pelayanan meja. Itu juga adalah pelayanan, termasuk pelayanan diakonia. Harus diperhatikan mereka. Karena mereka bukan hanya butuh Injil. Meskipun itu yang utama. Tapi mereka juga ada orang-orang yang membutuhkan pekerjaan. Membutuhkan bantuan pendidikan. Maka kita pedulikan mereka. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terlebih lagi di masa pandemi akan COVID-19 ini. Saudara, saya ingat sekali. Waktu pertama kali COVID masuk ke Indonesia, waktu pemerintah melakukan lockdown, istilahnya di sini PSBB. Apa yang dilakukan banyak gereja? Banyak gereja melakukan itu yang namanya aksi sosial. Pertama-tama untuk jemaat. Saya juga begitu. Saya telponi jemaat satu persatu. Mereka gimana kerjaannya dengan lockdown ini? Oh, mereka makannya cukup apa tidak? Oh, yang tidak cukup saya list, saya laporkan kepada majelis untuk dibantu, diberikan bantuan. Bahkan sekarang berkembang juga bantuannya apa? Bukan masalah sembako, bantuan untuk apa? Untuk pulsa. Karena ibadah kita masih online, mereka kadang-kadang supaya bisa ibadah. Iya, karena mereka supaya bisa ibadah secara online, mereka harus yang namanya punya kuota, punya pulsa. Maka saya mengusulkan kepada diakonia, kasih uang pulsa juga, tapi bagi mereka yang membutuhkan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, juga di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, juga orang di sekitar kita juga banyak yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan kepedulian dari kita, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kepedulian yang harus kita nyatakan secara konkret dari orang-orang di sekitar kita. Pada waktu awal-awal juga kami juga melakukan misi, yaitu untuk membantu memberikan sembako kepada orang-orang di sekitar gereja. Memang gereja kami adalah gereja yang sebetulnya sekitarnya adalah perkantoran. Tapi ada beberapa bagian, ada
tempat tinggal, orang-orang tinggal di sekitar gereja kita. Itu yang kita berikan, itu yang kita berikan bantuan. Ini yang namanya kepedulian sosial. Dan saya percaya juga gereja ini juga melakukan hal itu. Dan kita tidak boleh cemu-cemu untuk melakukan kepedulian sosial. Bukan hanya kita memberikan sebetulnya untuk bantuan sembako, tapi kita juga bisa kepedulian sosial kita dalam bentuk kita mungkin membantu di dalam pendidikan dan lain sebagainya. Itu yang harus kita lakukan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang diteladankan oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam menjalankan misinya. Dia tidak hanya sekedar memberitakan berita Injil kerajaan Allah sudah tiba, tetapi dalam Injil kerajaan Allah sudah tiba itu juga dia memperhatikan aspek lain, yaitu aspek sosial, horizontal, yaitu kebutuhan sosial yang mereka butuhkan. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka di masa-masa pandemi gini, pandemi COVID-19, banyak orang yang mengalami kesulitan. Yang para pelaku bisnis pun banyak yang melakukan mengalami kesulitan. Bisnisnya mulai merosot, mungkin pekerjaannya mulai berkurang, dan menjadi pergumulan tersendiri, saudara-saudara. Sampai ada pernah pembicaraan di gereja kami bahwa sekarang yang paling susah itu justru yang kelas menengah. Kalau kita yang betul-benar kita sebagai pekerja masih ada bantuan dari pemerintah. Tapi kalau kita yang kelas menengah, pengusaha kelas menengah, ini tidak ada yang bantu. Meskipun mereka juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, biarlah ini boleh terus menjadi concern kita, menjadi perhatian kita untuk memperhatikan akan sesama kita. Peduli, baik itu jemaat kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Berapa banyak orang karena COVID-19 ini yang kehilangan pekerjaan. Berapa banyak orang yang karena COVID-19 ini kesulitan di dalam dia melakukan pekerjaannya. Kiranya Tuhan terus menolong mereka. Kita berdoa juga untuk mereka supaya mereka boleh dikuatkan, boleh mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan tentunya kita berdoa supaya gereja kita, kehadirannya juga dirasakan, bahwa kehadiran kita itu nyata dengan menyatakan kepedulian sosial kepada baik jemaat kita sendiri maupun kepada orang-orang di sekitar kita. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan biarlah sungguh-sungguh kita terus belajar untuk menjadi murid Kristus yang terus menjadi saksi dimanapun kita berada. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami sekali lagi Tuhan, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Banyak kami mengalami kesulitan, banyak kami mengalami kesukaran. Namun satu hal ya Tuhan, jangan biarkan kami untuk melalaikan tugas kami. Untuk menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Untuk tetap mempedulikan kepedulian kami kepada sesama kami ya Tuhan. Baik yang internal jemaat kami sendiri maupun orang-orang di sekitar gereja kami. Supaya sekali lagi kehadiran kami boleh dirasakan dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Oleh karena itu tolonglah ya Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, dan biarlah Engkau sendiri terus yang menolong secara khusus jemaat-Mu di tempat ini. Untuk boleh sungguh-sungguh melakukan akan tugas misi yang daripada Allah. Selain memberitakan Injil Yesus Kristus, kami juga boleh menjadi saksi Tuhan. Di dalam kami juga turut mempedulikan akan sesama kami ya Tuhan di sekitar kami. Maupun demikian juga ketika kehadiran kami secara pribadi, dimanapun kami berada, biarlah kami juga boleh menjadi saksi-Mu, menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Karena kami percaya Tuhan, seluruh bentuk belas kasihan kami, kepedulian kami kepada sesama kami tidak pernah sia-sia. Kami tidak tahu apa yang kami tanam pada hari ini mungkin menghasilkan hal-hal yang baik ke depan. Mungkin di antara yang menerima belas kasihan dari kami, dari gereja-Mu, mungkin mereka ada nanti yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Oleh karena itu tolong Tuhan,
Jangan buat kami jemu untuk terus menyatakan akan kepedulian kami kepada sesama kami. Dan biarlah itu boleh didorong oleh karena kasih daripada Allah sendiri yang sudah kami alami, yang sudah kami terima, yang sudah terlebih dahulu Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami terus didorong oleh kasih itu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat siang seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita sama-sama menikmati warta gereja pada hari ini. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang telah melayani Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua kami menyambut dengan sukacita untuk seluruh jemaat yang dengan tetap setia beribadah baik di rumah maupun di tempat ini. Biar kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan berikan. Yang ketiga kami terus memberitahukan Bapak Ibu bahwa program diakonia akan terus digalakkan untuk membantu mendukung jemaat yang terdampak karena pandemi ini. Oleh sebab itu setiap jemaat yang membutuhkan pelayanan diakonia ini boleh memberitahukan kepada majelis atau kepada ketua-ketua PW agar pelayanan ini boleh tersalurkan. Dan bagi setiap jemaat yang mendukung program diakonia ini melalui doa, materi, silakan mengirim melalui rekening gereja yang telah ada di warta yang telah kita terima bersama. Kami juga memberitahukan Bapak Ibu bahwa kelas katekisasi akan dibuka di awal bulan April. Sampai saat ini sudah ada 4 orang yang akan mengikuti kelas katekisasi ini. Ada 2 orang anak remaja yang sudah mendaftar, Marco dan Melvin, dan saat ini ada 2 pemuda yang sedang mengikuti katekisasi. Oleh sebab itu bagi jemaat yang ingin mengikuti kelas ini silakan menghubungi kami agar kami bisa mendata data-data pribadi saudara. Kami juga memberitahukan Bapak Ibu bahwa ada pertemuan setelah ibadah ini. Yang pertama, setelah ibadah ini langsung ada pertemuan para WL dan singer dan juga para pemain musik dan kameramen untuk mempersiapkan ibadah yang lebih baik di tahun ini. Oleh sebab itu, bagi jemaat yang sudah ada di dalam grup yang sudah dibentuk oleh majelis bidang ibadah, maka diharapkan untuk boleh bergabung dalam pertemuan via Zoom. Setelah pertemuan ini nanti maka pada jam 3 sore ada persekutuan doa untuk Pospri, Bekasi, Batam, dan BSD. Maka diundang kepada seluruh jemaat-jemaat yang ada di pos perintisan dan harapan kami juga kepada seluruh majelis dan hamba Tuhan boleh ikut dalam persekutuan gabungan ini. Pada hari ini juga Bapak Ibu kami menginformasikan kepada seluruh jemaat bahwa di antara kita sudah ada hamba Tuhan yang akan melayani di tempat ini. Oleh sebab itu kami akan memperkenalkan kepada jemaat walaupun saat ini jemaat ada di rumah agar kita boleh sama-sama saling mengenal satu dengan yang lain. Maka kepada hamba-hamba Tuhan yang baru bergabung, saya undang maju ke depan dan nanti satu persatu boleh memperkenalkan dirinya.
kepada saudara, silakan maju ke depan. Jadi Bapak Ibu, di sebelah kiri saya ada hamba Tuhan baru yang bergabung bersama dengan kita melayani di sini. Bapak Ibu boleh melihat wajahnya satu persatu. Mereka masih muda dan saat ini mereka akan memperkenalkan diri agar kita bisa saling mengenal dan saling menyapa dan saling mendukung dalam pelayanan ke depan. Silakan dari contoh Erni, silakan lebih dahulu memperkenalkan diri. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Shalom semuanya. Kali ya. Shalom semuanya, jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Nama saya Erniati Tabita Karma, biasa dipanggil Erni gitu ya. Saya dari Kupang. Saya bersyukur sama Tuhan boleh dipanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan dan bersyukur nanti akan bersama-sama kita melayani di GP Kris Pasar Baru dan juga di Pos PI ya, Mukse. Ya, demikian Mukse. Salam semua jemaat Tuhan yang ada di rumah. Perkenalkan, nama saya Panuli Seguntung. Saya asli suku Mentawai dan bersyukur boleh melayani bersama-sama Bapak Ibu sekalian di tempat ini di GP Kris Pasar Baru. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu, kedua hamba Tuhan kita ini, yang tadi pertama Guru Injil Erni akan melayani sebagai pembina pemuda ke depan. Dia alumni dari STT Amanat Agung dan pernah memiliki pengalaman pelayanan di GSRI. Dan dia akan bersama dengan kita dukung pelayanannya, agar khususnya majelis, pengurus, dan komisi pemuda boleh mendukung pelayanan Guru Injil Erni ini di komisi pemuda pada khususnya dan jemaat GP Kris Pasar Baru dan juga jemaat di pos-pos PRI agar melalui pelayanan hambanya kita semua boleh semakin bertumbuh. Dan Guru Injil penulis ini adalah sebenarnya dia hamba Tuhan yang memang khusus untuk sinode, tetapi karena dia full time-nya di sinode Senin sampai Jumat, maka dia rindu melayani di gereja. Maka kita Pasar Baru kebetulan kantor sinode ada di gedung ini, maka kita sama-sama sepakat baik sinode maupun dengan Guru Injil penulis untuk bisa pelayanan di weekend yaitu Sabtu dan Minggu. Jadi nanti Guru Injil penulis akan mendukung pelayanan pada hari weekend saja dan kita juga doakan beliau sehingga melalui pelayanannya kita semua jemaat juga boleh bertumbuh bersama. Maka saya atas nama Majelis Jemaat GP Kris Pasar Baru mengucapkan selamat datang kepada Guru Injil Erni dan Guru Injil penulis. Semoga pelayanan di sini walaupun nanti banyak tantangan, kesulitan, semoga tetap setia, tetap bertahan dan semoga pelayanannya menjadi berkat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali. Bapak Ibu, untuk laporan keuangan silakan melihat warta gereja. Kita sudah
menginformasikan baik laporan keuangan di bulan Februari, juga laporan keuangan mingguan. Silakan melihatnya. Jika ada kesalahan penulisan dari kami, silakan memberitahukan kepada majelis atau kepada gembala jemaat. Pokok-pokok doa juga untuk kita terus doakan di dalam minggu ini. Silakan melihat ada di warta gereja dan juga dukung dan doakan pelayanan agar pelayanan di GP Kris Pasar Baru dapat terus berkembang melalui rekening gereja yang ada di warta gereja. Untuk jadwal pelayanan kebaktian umum sudah ada di warta gereja, silakan melihatnya. Dan juga jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu memberikan dukungan dan doa, ucapan selamat kepada jemaat yang berulang tahun pada bulan Maret ini. Biarlah setiap jemaat yang berulang tahun di bulan ini boleh tetap menikmati pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan dan juga boleh mendapat sukacita melalui ucapan selamat dan doa kita. Dan terakhir Bapak Ibu, di bagian belakang warta ini ada renungan, yaitu ringkasan renungan dari khotbah minggu yang lalu. Maka Bapak Ibu silakan terus membaca untuk mengingatkan kita kebenaran-kebenaran yang disingkapkan melalui para hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Nya. Demikian saja warta gereja pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan kita akan mengakhiri ibadah ini. Terlebih dahulu mari kita sama-sama berdiri. Saya mengundang kita untuk berdiri dan mengucapkan visi misi gereja kita dan setelah itu nanti pujian doksologi. Visi gereja, gereja yang dipimpin oleh Roh. Misi gereja, Injil diberitakan, yang hilang ditemukan, orang percaya diperlengkapi, yang miskin dilayani, hidup bergantung secara teratur dalam pimpinan Tuhan, setiap orang dirangkul dalam komunitas, dan Allah yang dipuji karenanya. Pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau Allah yang mengasihi kami dan Engkau kepala gereja yang selalu memelihara dan memimpin umat-Mu. Di tengah-tengah dunia di mana kami sering menghadapi kesulitan, terlebih Tuhan di masa pandemi di mana kami mengalami banyak hal, di mana pandemi ini telah mengganggu berbagai aspek kehidupan manusia. Tetapi Engkau Allah yang sungguh-sungguh setia, Allah yang selalu memimpin kami, menolong kami, dan memberi kami harapan Tuhan, bahwa walaupun kami menjalani hidup di tengah-tengah dunia yang sulit di masa-masa pandemi ini, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang akan terus menuntun kami, bahkan memproses hidup kami melalui segala hal yang kami alami ini, agar kami boleh semakin setia dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau juga tahu bagaimana kesulitan-kesulitan yang kami hadapi Tuhan, khususnya sebagai umat-Mu di dalam kami menikmati ibadah. Di mana saat ini Tuhan kami susah untuk bertatap muka, tetapi kami hanya beribadah melalui online. Dimanapun Tuhan, gereja-gereja yang saat ini sedang mengadakan ibadah-ibadah online. Kami tahu ini tidak biasa bagi kami Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang tidak dibatasi oleh ruangan dan waktu. Dimanapun umat-Mu berkumpul 2 atau 3 orang, Engkau hadir di sana. Maka melalui firman-Mu ini Tuhan, hiburkan kami agar kami tidak henti-hentinya untuk beribadah kepada Engkau di rumah masing-masing bersama
orang tua bersama dengan anak. Karena kami tahu kesempatan-kesempatan ini Tuhan adalah sebuah kesempatan di mana kami keluarga boleh saling semakin mengenal, agar kami sekeluarga boleh saling membangun komunikasi yang lebih baik lagi, agar kami dalam keluarga kami boleh semakin mengasihi, semakin mencintai satu dengan yang lain. Oleh sebab itu Tuhan, jangan biarkan waktu ini berlalu, agar kami Tuhan boleh semakin melihat bahwa inilah keunikan kekristenan, bahwa sesungguhnya keluarga Kristen adalah keluarga di mana Engkau Yesus sebagai kepala rumah tangga. Maka biarlah di masa-masa yang sulit ini Tuhan, kami boleh menikmati kehadiran-Mu dalam rumah tangga kami boleh semakin membangun satu dengan yang lain, dan mungkin banyak hal-hal yang harus dibersihkan dalam diri kami, sehingga keeratan hubungan di antara suami istri, di antara orang tua dan anak, boleh semakin nyata kasih Tuhan, dan kami boleh semakin memuliakan Engkau Bapa. Ya Tuhan, kami juga berdoa, di mana Engkau mengizinkan beberapa jemaat-Mu mengalami kondisi-kondisi yang sulit, di mana virus ini telah mengganggu kesehatan mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi mereka yang saat ini ada di masa-masa pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Yanti dan Yansri. Kami berdoa untuk Pak Hendi, kami berdoa untuk Pak Farhan, kami berdoa untuk Pak Rangga dan Ibu Novi, kami berdoa untuk Lili dan mamanya. Dan mungkin ada beberapa jemaat yang lain lagi ya Tuhan, yang saat ini ada di masa pemulihan. Kami memohon belas kasih-Mu Bapa, agar kiranya Engkau pun yang terus menolong mereka, menyatakan belas kasih-Mu, karena kami tahu kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun. Biar setiap mereka di masa-masa pemulihan ini, mereka boleh menikmati kasih setia Tuhan, penghiburan daripada Engkau. Dan terlebih kami mohon berikanlah hikmat kepada setiap mereka, agar mereka boleh mengerti kehendak-Mu di masa-masa di mana mereka ada di dalam waktu pemulihan, sehingga Tuhan mereka mengerti betapa kasih Tuhan besar dalam hidup mereka, dan mereka boleh semakin mempersembahkan hidup mereka kepada Engkau Tuhan. Maka berkatilah mereka, berkati vitamin, obat-obatan yang diminum, agar itu semua menjadi sarana anugerah Tuhan untuk memberi kesehatan yang lebih baik kepada setiap mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk mamanya Pak Robert, di mana sampai saat ini Tuhan belum sadar, dan mungkin anak-anaknya ada di dalam masa penantian tentang kondisi orang tua mereka, mama yang mereka kasihi. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah. Kami hanya memohon kasih setia Tuhan. Janganlah biarkan orang tua kami ini, mama dari Pak Robert, ada di dalam kondisi yang sulit ya Tuhan. Kami percaya kasih Tuhan melebihi segalanya. Maka kiranya Engkau menyatakan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan mamanya Pak Robert, sehingga mereka semua Tuhan boleh memuji Engkau, boleh melihat kebaikan-Mu atas apa yang Engkau lakukan dalam kehidupan orang tua mereka. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai anak-anak mereka telah menyerahkan sepenuhnya ini kepada Engkau. Apapun yang Engkau kehendaki, maka itu adalah yang terbaik. Kami percaya hal demikian Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk Pak Kani. Kiranya Engkau pun yang menolong Pak Kani, yang saat ini Tuhan sedang menunggu waktu di mana dia harus melewati operasi bypass untuk pemulihan kesehatannya. Di dalam masa-masa ini Tuhan, kami memohon kuatkan Pak Kani dan berkatilah. Karena kami percaya Engkau Yesus adalah dokter di atas segala dokter.
maka biarlah kiranya Engkau yang menjaga kondisi Pakani. Dan pada waktu yang Engkau tentukan nanti Tuhan, semua ini boleh berjalan dengan baik. Engkau persiapkan dokter yang menangani ini semua, sehingga baik Pakani dan seluruh keluarga boleh menikmati segala cinta, kasih, dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa sebentar lagi setelah ibadah ini ada beberapa pertemuan ya Bapa. Baik pertemuan WL, singer, pemain musik, kameramen untuk ibadah kami ke depan. Kami mau memikirkan ibadah ini semakin lebih baik di masa-masa pandemi ini. Maka berkati pertemuan ini Tuhan. Berkati Diaken Yanti sebagai majelis ibadah. Beri dia hikmat di dalam memimpin rapat pertemuan hari ini. Agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan untuk persekutuan doa pos-pos PRI baik Bekasi, Batam, dan BSD. Engkau juga berkati Tuhan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap pos PRI ini. Boleh tergerak hatinya dalam persekutuan ini. Dan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau berkati, terlebih Engkau berkati Diaken Timotius bidang misi dan Diaken Hari. Engkau pimpin mereka juga Guru Injil Suparman yang akan bersama-sama melayani, memikirkan perkembangan persekutuan di pos-pos perintisan. Tolong mereka Tuhan, sehingga ini semua boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, akhirnya kami akan berpisah-pisah mengakhiri akan ibadah ini. Kami akan melanjutkan kehidupan kami di minggu yang baru ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan terus menyertai kami dan menjaga, menolong kami. Sehingga setiap kami pun di dalam melakukan aktivitas kami di minggu yang baru ini, kami boleh melihat campur tangan Tuhan untuk memberkati kami. Demikian juga kami tidak lupa memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami Bapa. Kiranya Engkau yang menyucikan dan menguduskannya, sehingga persembahan yang kami bawa ini menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Dan yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saudari yang dikasihi Tuhan, pulanglah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Ia adalah Allah yang mengasihi engkau, dan Ia berkenan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan mengaruniai engkau sukacita, damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah yang kekal, karena Ia adalah Allah yang telah menebus engkau. Maka berkat-berkat yang dari Allah Tritunggal ini akan melimpah dan memenuhi engkau. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan memimpin engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk dan mengambil saat teduh. Kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.